Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang punya sifat khasyah kepada Allah itu hanyalah dari kalangan ulama. Hanya ulama saja. Hanya kalangan orang-orang yang punya ilmu. Dia punya sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khasyah? Khasyah itu sifat takut yang dalam kepada Allah, yang dengan perasaan takut yang dalam ini mendorong yang bersangkutan untuk terus beramal soleh, berbuat sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Takut kalau subuh ini terlambat, saking takutnya terlambat bangunnya sebelum subuh. Subuhnya 4.38, dia bangun jam 3 tuh, 3.48 sudah bangun karena takut terlambat. Ya. Takut kalau nanti Ramadan tidak sempurna puasanya, bulan Sya'ban dia perbanyak latihan. Siapa yang punya sifat khasyah ini? Ayat 7-nya, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Yaitu orang-orang yang punya iman dalam dirinya, imannya mendorong dia berbuat amal soleh. Kumpulkan. Di sifat khasyah itu bukan sekedar takut, tapi ketakutan itu membuat iman kita terus mengumpulkan amal soleh. Nah, orang-orang yang seperti itu puncaknya hanya dimiliki oleh para ulama. Jadi kalau para ulama itu kemudian ditetapkan sebagai ulama oleh Allah, maka hal yang pertama nampak dalam dirinya sifat khasyah. Ya, jadi makanya saya sering katakan kalau ada ulama pintar, hafal Quran dengan nomornya, dengan ayatnya, dengan posisi, hafal hadis dengan macam-macam, tapi tidak punya sifat khasyah, maka dia bukan ulama yang seperti dilukiskan oleh Al-Quran. Hafal ayat, hafal hadis, cuman nggak nampak amal solehnya. Bicaranya kemana-mana, kadang-kadang bertentangan dengan ayat, kadang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Berarti ada yang salah dengan dirinya. Memberikan fatwa sembarangan, semua disampaikan seakan tidak ada rasa takut dalam dirinya. Itu bukan khasyah namanya. Dan dia kata Al-Quran bukan ulama. Dia bukan ulama. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Satu, kalau Anda menyaksikan orang-orang yang disebut ulama di sekitaran kita, maka ukurannya adalah dua. Satu, kata khairul bariyah ini, dia punya kumpulan sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau ada orang jujur, ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada yang tawadhu, ulama yang paling tawadhu. Jadi kalau ada ulama sombong, berarti dia bukan ulama, bukan khairul bariyah. Kalau ada ulama yang berdusta, bukan ulama, dia bukan khairul bariyah. Kalau ada ulama yang pemarah, yang tidak pada tempatnya marahnya, dia bukan khairul bariyah. Jelas ya? Dua, disebut para ulama itu oleh Al-Quran punya sifat-sifat amalan yang lebih tinggi dari manusia biasa pada umumnya. Karena di surah Al-Bayyinah disebutkan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, dzalika liman khasyya rabbah. Yang punya sifat khasyah itu bukan sekedar khasyah, tapi khasyahnya dimunculkan lewat banyaknya amal soleh dikumpulkan. Ya, makanya Anda bisa saksikan para ulama-ulama bisa menghatamkan Quran dalam sehari, bisa malamnya tahajud, kadang-kadang ayatnya banyak yang dibacakan, kadang-kadang puasanya luar biasa, kadang-kadang sifat amalannya, zikirnya luar biasa. Itulah ulama. Itulah ulama. Ini bukan sekedar ceramah-ceramah di masjid, tapi amalan pribadinya nggak ada. Ngajak orang tahajud sendirinya nggak bangun. Ngajak orang menghafal Quran, dia sendiri tidak menghafal. Ngajak orang baca Quran, dia sendiri nggak baca misalnya. Nah, itu bukan ulama. Paham ya? Kalau cuma nyari yang pintar itu banyak. Coba lihat orientalis tuh. Dulu pengarang orientalis dulu itu pintar-pintar ngarang-ngarang kitab. Ya, Mu'jam Mufahras di Al-Fadil Hadis. Indeks tentang hadis dikarang oleh Wensing, 7 jilid besar-besar. Orang Belanda mengarang indeks hadis pakai bahasa Arab, Pak. Karl Blockman mengarang tentang sejarah-sejarah ya dari para ulama sampai dengan ke Nabi pakai bahasa Arab. Anda bayangkan banyak orang-orang dulu pintar-pintar, ada yang hafal Quran, ada yang hafal banyak hadis, tapi apakah beriman kepada Allah? Tidak. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menaruh racun dalam kitab-kitabnya.